Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana, mahasiswi akselerasi di STEBI Global Mulia, Prodi PAUD. Saya akan memaparkan beberapa materi tentang pendidikan akhlak sebagai kunci dalam membangun peradaban manusia, yang mana materi ini telah disampaikan oleh Ibu Hajah Vera Susanti, SAG MPD, selaku dosen pengampu, yang disampaikan pada kesempatan webinar di beberapa pekan yang lalu. Saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dibahas Ibu Hajah Vera. Menurut trilogi ajaran Islam itu terdiri dari 3 poin, yaitu di dalamnya ada akidah. Akidah itu merupakan suatu keyakinan kita sebagai umat Islam, keyakinan atau pedoman kita. Kemudian ada poin akhlak. Akhlak itu adalah suatu perangai atau sifat watak kita. Kemudian ada syariah. Syariah itu merupakan suatu hukum dasar Islam. Lalu saya akan menjelaskan akhlak itu apa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, berarti at-tabi'ah atau tabiat, pembawaan atau karakter. Pendidikan akhlak itu seperti apa? Pendidikan akhlak merupakan suatu proses mendidik, membentuk, memelihara, memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan dalam berpikir, baik yang bersifat formal maupun informal. Di sini juga ada contoh perilaku akhlak, yaitu ada anak murid yang salim dengan gurunya. Itu adalah salah satu perilaku akhlak atau aplikasi akhlak terhadap manusia. Bagaimana cara menghormati yang lebih tua, seperti itu. Itu adalah salah satu implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga poin akhlak kepada Allah. Sebagai manusia kita patut menyembah kuasa yang memberi kita kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah itu apa saja? Yang pertama yaitu mengabdi kepada Allah, tidak mensekutukannya dan tidak musyrik. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah, berserah kepada ketentuan Allah. Misalkan kita diberi cobaan, kita berserah kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon ampun atau memohon doa supaya diberi kemudahan. Lalu ada poin selanjutnya, itu akhlak terhadap Rasulullah. Sebagai umat Islam itu ada 2 pedoman. Yang pertama taat kepada Allah, kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja aplikasi kita untuk menjadi memiliki akhlak kepada Rasulullah itu, yaitu pertama ikhlas beriman kepada Rasul, percaya kalau Rasul itu memang ada dan memang untuk panutan umat Islam. Sebagai perilaku Nabi Muhammad SAW adalah cerminan umat Islam. Seperti misalnya kita minum dilarang minum berdiri, nah itu kan mencontoh sifat Rasulullah. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu adalah salah satu rasa penghormatan kita kepada Rasulullah. Taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian ada poin akhlak kepada kitabullah.
Tentunya umat Islam itu memiliki kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang sebagai pedoman kita, yang di dalamnya adalah aturan-aturan sebagai umat Islam dan larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh umat Islam. Apa saja poinnya? Yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan secara tartil dan benar. Mulai bacaan dengan isti'azah atau auzubillahi minasyaitonirrajim, mulai bacaan dengan bismillah, kemudian membaca surah dengan baik, dengan tartil, dengan makhorijul huruf yang betul, mengikuti kaidah ilmu tajwid, memahami arti ayat-ayatnya atau mentafsirkannya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika adab seorang muslim, ketika ada yang membaca Al-Quran, kita hendaknya mendengarkan. Kemudian berdoa setelah membaca Al-Quran, supaya apa yang kita baca di dalam kitab Al-Quran itu adalah terserap kepada sifat-sifat. Kemudian ada poin akhlak kepada diri sendiri. Di sini dijelaskan yaitu menghargai diri sendiri. Kita sebagai umat Islam patutnya adalah menghargai diri sendiri dengan tidak melakukan atau menghindari minuman-minuman keras seperti khamar atau bir ya. Lalu sidik, menjadi orang yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya, yang istiqomah. Istiqomah itu adalah teguh pendirian. Terus yang fatonah, yang tawadu, rendah diri, tidak takabur, tidak sombong, pemaaf, kerja keras, dermawan, suka berbagi kepada yang membutuhkan, taubat, muqarabah, muhasabah, membenahi diri sendiri. Lalu ada poin juga akhlak kepada kedua orang tua. Tentunya kita sebagai umat Islam adalah salah satunya diajarkan untuk menghormati kedua orang tua kita, yaitu dengan cara berbicara dengan kata-kata yang baik, yang sopan, yang lembut. Kemudian hormat, menghubungkan tali silaturahmi, menunaikan wasiatnya, menunaikan wasiat dari orang tua kita daripada melakukan hal-hal yang kebaikan, membantunya orang tua kita dengan ikhlas, tidak durhaka, menyenangkan hatinya, mengangkat harkat martabat dan menjaga amanahnya. Lalu ada poin akhlak kepada tetangga. Sebagai umat Islam, kita patut berbuat baik terhadap tetangga, misalkan mengutamakan tetangga, saling berbagi. Ketika tetangga sedang kesulitan, kita berbagi. Ketika tetangga sedang sakit, kita menjenguk. Kemudian tidak membuat gaduh, tidak membuat rusuh, tidak membuat tetangga kita tidak nyaman bersebelahan dengan kita. Poin akhlak kepada sesama muslim itu apa? Yang pertama adalah saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolonglah kamu kepada hal kebaikan dan jangan tolong menolonglah dalam hal keburukan, seperti itu. Kemudian selalu mempererat tali ukhuwah, tali silaturahmi kita, saling memaafkan, menengok yang sakit, bertakziah. Lalu akhlak kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia yaitu harus saling menyayangi, sopan santun, menghargai perbedaan. Karena di Indonesia ini terutama ada berbagai macam agama. Kita harus melakukan toleransi. Lalu ada pula poin akhlak terhadap tanaman atau binatang. Sebagai manusia yang diberikan akhlak yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, patutnya kita juga menyayangi dan melindungi serta menjaga kelestarian alam. Apa saja poinnya? Menjaga kelestarian alam, memelihara tanaman, menanam tanaman yang bermanfaat, misalnya untuk penyerapan supaya tidak banjir, seperti itu. Tidak menyiksa untuk binatang, tidak menyiksa binatang, menyayangi, memberinya makan, memberinya
tempat tinggal untuk berteduh seperti itu. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu hendaklah seseorang senantiasa memperhatikan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang soleh supaya kita juga menjadi orang yang soleh. Ada quotes, the right man on the right place. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang baik di tempatnya dia tinggal, memberikan perilaku, memberikan contoh yang baik untuk sesama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.